Namanya Joko Widodo. Hari ini, dunia mengenalnya sebagai Jokowi. Dia adalah seorang pria yang bangkit dari awal yang paling sederhana untuk memimpin sebuah negara besar. Kisahnya bukan tentang hak istimewa atau warisan. Ini adalah kisah yang ditempa dalam kesulitan dibentuk oleh ketahanan, ditentukan oleh hubungan yang tak terpisahkan dengan rakyat biasa. Dia lahir di Surakarta, kota yang kaya akan budaya Jawa, sering disebut Solo. Keluarganya tidak kaya, mereka tidak memiliki tanah yang luas, mereka tidak menjalankan perusahaan besar. Ayahnya, Notomi Harjo, adalah seorang tukang kayu sederhana. Ibunya, Sujiatmi, adalah wanita kuat yang mengelola rumah tangga dengan sangat sedikit. Inilah dunia yang pertama kali membentuk Jokowi. Hidup bagi Jokowi muda adalah perjuangan yang terus-menerus. Keluarganya tinggal di tepi Sungai Pepe, di rumah sederhana yang sering tak berdaya menghadapi cuaca. Mereka Biglarnas the Tijar, hidup dengan ancaman penggusuran. Pengalaman ini tidak mudah bagi seorang anak laki-laki. Dia melihat kekhawatiran di wajah orang tuanya. Dia merasakan ketidakpastian, tidak tahu di mana mereka akan tidur selanjutnya. Namun masa kecil yang sulit ini tidak mematahkannya. Sebaliknya, itu menanamkan benih empati yang mendalam di hatinya. Dia belajar tentang perjuangan orang miskin dan terpinggirkan. Dia bukan anak laki-laki yang punya banyak mainan. Tempat bermainnya, tepi sungai. Tempat bermainnya, bengkel sederhana ayahnya. Dia belajar nilai kerja keras sejak usia sangat muda. Dia melihat ayahnya mengubah potongan kayu kasar menjadi furnitur fungsional. Tangannya kapalan, tapi terampil. Terkadang dia membantu mengamplas kayu. Terkadang dia membantu membawa peralatan. Ini adalah pendidikan pertamanya. Pendidikan dalam ketekunan, menyelesaikan tugas dari awal hingga akhir. Untuk menciptakan sesuatu yang bernilai seseorang membutuhkan kesabaran, dedikasi, semangat yang tak tergoyahkan. Pelajaran ini tidak bisa dibeli dengan uang. Nilai-nilai ini menjadi dasar karakternya. Dari ayahnya, kerja keras yang jujur. Dari ibunya, ketahanan dan mengelola dengan anggun di bawah tekanan. Lingkungannya mengajarkan komunitas dan saling menjaga. Bahkan dengan sangat sedikit, orang bisa menemukan kegembiraan. Mereka berbagi yang mereka miliki. Mereka menjaga martabat mereka. Lingkungan ini, jauh dari gedung kekuasaan, membentuk pemimpin seperti dirinya. Semangat itu lahir bukan di istana, tetapi di tepi sungai yang sederhana. Meskipun kesulitan keuangan, orang tua Jokowi memahami kekuatan pendidikan yang mendalam. Mereka percaya itu adalah satu-satunya tangga yang bisa dipanjat putra mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Mereka bekerja tanpa lelah untuk memastikan dia bisa terus bersekolah. Jokowi memahami pengorbanan orang tuanya. Dia bukan siswa jenius, tetapi rajin dan gigih. Prestasinya di sekolah adalah cara menghormati kerja keras orang tuanya. Dia belajar dengan tenang, seringkali dengan penerangan lampu minyak sederhana. Menyerap pengetahuan yang akan membuka pintu baru. Perjalanannya di SD dan SMP ditandai oleh tekad yang tenang. Anak laki-laki kurus, sederhana, tidak mencari perhatian. Anak-anak lain bermain. Dia menyeimbangkan studi dan membantu keluarga. Kehidupan ganda mengajarinya disiplin dan manajemen waktu. Menavigasi dunia sosial sekolah, sambil tetap berakar pada realitas rumah. Dia belajar menjadi cerdik, memanfaatkan apa yang dia miliki, tidak pernah mengeluh, membangun fondasi internal yang kuat, mengembangkan kepercayaan diri yang tenang tanpa pengakuan luar. Impian pendidikan tinggi tampak jauh, tapi dia memegangnya erat. Tertarik pada sumber penghidupan keluarga, kayu, teksturnya, seratnya, potensinya. Gairah itu mengarahkannya ke Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Masuk ke sana adalah tantangan besar. Perlu lulus ujian masuk nasional yang ketat. Bersaing dengan ribuan siswa dari latar belakang lebih istimewa. Bagi anak tukang kayu, ini kesempatan membuktikan bakat dan kerja keras. Melawan rintangan, dia berhasil. Penerimaan di UGM, kebanggaan besar bagi keluarga. Bukti ketekunan dan dukungan tak tergoyahkan mereka. Kehidupan universitas adalah dunia baru. Ide-ide baru. Orang-orang berbeda. Perspektif yang lebih luas tentang negara dan dunia. Dia belajar kehutanan dengan penuh semangat. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip bisnis. Proses industri. Pengetahuan akademis plus pengalaman praktis menciptakan kombinasi unik dan kuat yang menentukan karirnya sebagai pengusaha furnitur. Setelah lulus dengan gelar sarjana teknik kehutanan, Jokowi tidak langsung memulai bisnisnya sendiri. Langkah pertamanya adalah mendapatkan pengalaman praktis di dunia yang lebih luas.
Dia bekerja di sebuah pabrik kertas milik negara di dataran tinggi Aceh, yang terpencil jauh dari rumahnya di Jawa. Pengalaman ini sangat penting. Itu mengajarnya tentang struktur perusahaan besar, kompleksitas produksi industri, tantangan bekerja di lingkungan yang sama sekali baru. Dia belajar tentang birokrasi dan efisiensi, mengamati apa yang berhasil dan apa yang tidak. Namun, hatinya tetap pada kayu dan semangat wirausaha yang diwarisi dari ayahnya memanggilnya. Dia akhirnya kembali ke Solo siap menerapkan pengetahuannya dan mengukir jalannya sendiri. Dia bergabung dengan perusahaan furnitur pamannya, CV Roda Jati, sebelum akhirnya memulai bisnisnya sendiri pada tahun 1988. Dia menamai perusahaannya CV Rakabu, diambil dari nama putra sulungnya, Gibran Rakabuming. Awalnya sangat sulit. Dia memulai dengan modal pinjaman dan menghadapi tantangan besar di pasar yang kompetitif. Dia sempat ditipu oleh pembeli, membuatnya mengalami kerugian finansial yang signifikan. Diambang kebangkrutan, beban masa depan keluarganya dan mata pencarian karyawannya sangat membebani pundaknya. Saat di titik terendah, sebuah pertemuan tak terduga mengubah arah hidupnya. Dia bertemu pembeli Prancis, Bernard Chen. Terkesan oleh pendekatannya yang sederhana, terkesan oleh kejujurannya, terkesan oleh kualitas pekerjaannya. Bernard menjadi pelanggan setia dan mentor. Bernard memberi julukan Jokowi untuk membedakannya dari banyak pria bernama Joko. Bernard membuka pintu ke pasar Eropa. Itu menjadi terobosan yang dibutuhkan. Jokowi melakukan perjalanan ke Eropa, menyerap tren desain, memahami standar internasional, mempelajari seluk-beluk bisnis ekspor. Dia belajar memadukan keahlian Indonesia dengan estetika modern. Bisnis furniturnya mulai berkembang. Dia menjadi eksportir sukses, dikenal karena keandalan, dikenal karena kejujuran, dikenal karena produk berkualitas tinggi. Kesuksesan itu menciptakan lapangan kerja dan peluang bagi komunitasnya. Dia menjalankan bisnis dengan nilai yang sama, kerja keras, integritas, kepedulian terhadap karyawan. Dia memahami kesuksesannya terkait kesejahteraan pekerja. Pengalaman ini memberinya pemahaman realitas ekonomi, mengelola keuangan dan logistik, menciptakan lapangan kerja, menavigasi pasar global. Itu pendidikan praktis dalam tata kelola skala kecil. Kesuksesannya dalam bisnis memberinya pandangan unik tentang Solo. Dia melihat potensinya. Pasar yang kacau, jalanan yang padat, kurangnya ruang publik. Dia ingin berkontribusi langsung. Didorong oleh kolega dan komunitas, dia memutuskan terjun ke politik. Tahun 2005, ia mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Banyak yang skeptis. Ia adalah orang luar, bukan politisi tradisional. Hanya seorang rakyat biasa. Kemenangannya jadi titik balik. Sebagai wali kota, ia perkenalkan gaya kepemimpinan baru. Ia menolak hanya duduk di kantor. Ia langsung mendatangi Mefaret, pasar yang ramai, perkampungan kumuh, tepi sungai, mendengarkan pedagang kaki lima, mendengarkan pengemudi becak, mendengarkan warga biasa. Relokasi pedagang kaki lima di Taman Banjarsari. Alih-alih paksa, ia berdialog sabar, mengundang makan siang lebih dari 50 kali. Membangun kepercayaan, pedagang setuju pindah ke pasar baru yang tertata. Solo berubah, bersih, tertib, kaya budaya, terpilih kembali 2010, lebih dari 90% suara. Reputasinya menyebar sebagai pemimpin pekerja keras. 2017, ia diminta maju jadi gubernur Jakarta. Tantangan besar menanti, kemacetan parah, banjir kronis. Jokowi bawa filosofi belusukan ke Jakarta. Proyek infrastruktur besar, MRT, menormalisasi sungai dan waduk, pergi ke permukiman kumuh, mendengarkan, mencari solusi. Popularitasnya melonjak, rakyat melihat pemimpin yang dekat. Perjalanan dari wali kota kecil ke gubernur sangat pesat. Perjalanan politiknya belum selesai. Momentumnya, jujur saja, tak terbendung. Pada tahun 2014, Joko Widodo, anak tukang kayu dari Solo, mencalonkan diri untuk jabatan tertinggi di negeri ini, Presiden Republik Indonesia. Anak tukang kayu dari Solo. Kampanyenya adalah gerakan akar rumput. Itu didukung oleh relawan dan warga biasa yang terinspirasi oleh kisahnya dan sikapnya yang rendah hati, pekerja keras. Dia sangat kontras dengan lawan politiknya. Banyak di antaranya berasal dari golongan lama politik Indonesia dan elit militer. Pesannya sederhana, kerja, kerja, dan kerja. Dia menjanjikan revolusi mental dan pemerintahan yang melayani rakyat, bukan sebaliknya. Dia memenangkan pemilihan, sebuah kemenangan bersejarah yang melambangkan era baru dalam demokrasi Indonesia. Sebagai presiden, Jokowi tetap setia pada karakternya.
Dia mempertahankan gaya sederhananya, sering terlihat dengan kemeja putih khasnya, dan lengan baju yang digulung, siap untuk bekerja. Kebiasaan belusukannya terus berlanjut, tetapi sekarang dalam skala nasional. Dia akan melakukan kunjungan mendadak ke desa-desa terpencil di Papua, memeriksa proyek-proyek infrastruktur di Sumatera, dan mendengarkan nelayan di pesisir Sulawesi. Pendekatan ini kamu tahu, menghilangkan misteri kepresidenan. Itu menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa pemimpin mereka mudah dijangkau, bahwa suara mereka penting, dan bahwa dia secara pribadi terlibat dalam kemajuan setiap sudut Nusantara yang luas. Dia sangat fokus pada pembangunan infrastruktur, membangun jalan, pelabuhan, bandara dan bendungan untuk menghubungkan bangsa dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepresidenannya tidak tanpa tantangan. Dia menghadapi oposisi politik, hambatan ekonomi, dan masalah sosial yang kompleks. Dia harus menavigasi dunia politik koalisi yang rumit dan membuat keputusan sulit yang tidak selalu populer. Namun, melalui semua itu, dia tetap fokus pada penyampaian hasil nyata bagi rakyat. Dia meluncurkan program-program kesejahteraan sosial besar-besaran, termasuk kartu sehat dan kartu pendidikan, untuk mendukung kaum miskin dan rentan, menggemakan perjuangan masa kecilnya sendiri. Gaya kepemimpinannya pragmatis dan berorientasi pada hasil, cerminan langsung dari latar belakangnya sebagai pengusaha yang langsung terjun. Dia terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada tahun 2019, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh di Indonesia. Kisah Joko Widodo adalah pelajaran berharga bagi generasi muda Indonesia dan dunia. Ini adalah bukti gagasan bahwa latar belakang seseorang tidak menentukan takdir seseorang. Perjalanannya dari gubuk di tepi sungai ke istana kepresidenan adalah sumber inspirasi yang mendalam. Ini mengajarkan kita bahwa kerendahan hati adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati berasal dari mendengarkan dan melayani, bukan dari memerintah dan menuntut. Hidupnya membuktikan bahwa dengan integritas, kerja keras tanpa henti, dan rasa empati yang mendalam terhadap sesama, bahkan orang biasa pun dapat mencapai hal-hal luar biasa dan mengubah arah suatu bangsa. Warisannya adalah pengingat untuk tidak pernah berhenti bekerja dan tidak pernah melupakan dari mana kita berasal.